Halo guys, di materi kali ini kita akan membahas tentang adjective clause. Nah, apa itu adjective clause? Adjective clause itu sendiri merupakan serangkaian kata yang memiliki peran untuk memberikan informasi baru yang berkaitan dengan benda yang menjadi objek atau subjek kalimat. Nah, benda di sini dia bisa berupa person atau non-person. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas lebih mendalam di materi kali ini. Nah, adjective clause ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk person, yang kedua untuk non-person, dan yang ketiga bisa digunakan baik untuk person maupun non-person. Person di sini kita kategorikan sebagai manusia, she, he, it, ayu, dewi. Kalau non-person di sini dia berupa kata benda, dan binatang itu dia masuk ke non-person. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang pertama itu person. Di sini ada beberapa adjective clause yang biasa digunakan untuk person. Yang pertama itu ada who. Nah, who di sini digunakan untuk mengarahkan atau merepresentasikan person sebagai subjek. Jadi, contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. The man who just punished Adam is his father. Jadi, the man di sini dia akan menjadi subjek karena adanya who. Nah, secara tidak langsung, the man ini adalah ayahnya Adam. Jadi kayak gitu. Nah, biasanya adjective clause ini digunakan dalam kalimat agar tidak mengulangi nama atau subjek itu sendiri. Jadi biar nggak ada dua subjek atau lebih, jadi dipakailah adjective clause. Nah, yang kedua itu ada whom. Whom di sini digunakan untuk merepresentasikan person sebagai objek. Nah, kalau yang pertama itu sebagai subjek, yang kedua sebagai objek. Contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. The woman whom you asked for photo is my sister. Jadi, the woman di sini dia akan menjadi objek. Jadi, subjeknya tetap you karena seseorang yang berbicara dengan you di sini dia menggunakan the woman sebagai objek. Seperti itu. Nah, the woman ini mengarah ke my sister. Yang ketiga, itu ada whose. Whose. Di sini, whose merepresentasikan personal possessive atau kepemilikan. Misalnya kan kalian kenal ada my, her, their, his, our, kayak gitu. Contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. Miss Elena, whose dress is navy, got a new glasses. Jadi, dress yang dimiliki oleh Miss Elena, kayak gitu. Yang selanjutnya ada non-person. Jadi di adjective clause untuk non-person di sini ada kata which. Nah, mungkin kalian sudah tahu kata which dan bahkan sering menggunakan kata which. Jadi kata which di sini merepresentasikan noun atau kata benda sebagai subjek dan objek dari suatu kalimat. Contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. The car which is parked in the school was lost. Jadi kata the car di sini bisa menjadi subjek atau objek. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kata of which. Yang berbeda itu ada kata of di depan which. Di sini,
kata of which merepresentasikan noun possessive. Jadi noun possessive itu adalah kepemilikan dari benda tersebut. Jadi kalau personal possessive, dia merupakan kepemilikan dari seseorang. Nah, kalau non possessive, kepemilikan dari kata benda yang dibahas di kalimat tersebut. Jadi contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. The cat, of which fur is black, has blue eyes. Jadi kucing yang memiliki bulu hitam memiliki mata biru, seperti itu. Jadi untuk membuat kalimatnya semakin unik, digunakanlah of which. Jadi kayak gitu. Bisa sih sebenarnya lebih simpel kayak the cat has black fur and blue eyes. Kayak gitu. Cuman itu kan basic banget kalimatnya. Jadi untuk membuatnya lebih unik, digunakanlah kata of which. Jadi kayak gitu. Dan kata setelah of which-nya itu biasanya mengarah ke yang di depannya. Kayak gitu. Oke, itu dia untuk non-person adjective clause. Cuman ada 2. Yang selanjutnya itu ada person and non-person. Jadi kalian bisa gunakan baik di person ataupun non-person. Bebas, terserah kalian. Tergantung style penulisan kalian. Itu ada kata that. Nah, that di sini digunakan untuk merepresentasikan person atau noun as subject atau object. Jadi memiliki job desk yang ganda. Contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. Kalau untuk person, the person that gave me money just disappeared. Kayak gitu. Dan kalau untuk noun, the dog that we met in the park yesterday followed me home. Jadi seperti itu, sangat mudah. Bahkan saya rasa kalian sudah sering menggunakan kata that. Jadi secara tidak langsung adjective clause itu bisa gunanya seperti kata sambung. Kayak gitu dia. Oke, itu aja untuk pembahasan materi adjective clause. Semoga kalian dapat memahami. Sampai jumpa di materi selanjutnya.